Bubur pedas nih menurut aku adalah produk budaya Melayu yang tujuannya itu untuk silaturahmi. Oh, betul. Iya. Mesti dilestarikan nih. Mesti dilestarikan. Jangan sampai punah nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Jama. Yuk kita jama biar ndak kemponan. Nah, hari ini kita udah kedatangan nih rekan saya nih, kawan dari SMP ya. SMP sekarang udah jadi dokter. Nih sempat ngisi juga di Melayu TV. Program Dah Tahu ke Dokter Zakia. Halo. Nah, Dokter Zakia, hari ini kita sebenarnya nggak nyaman sih nyebut Dokter Zakia ya. Kia aja. Kita biasanya ngomongin zak gitu. Ini mau dipanggil apa nih? Nyaman boleh, aku lah ya. Seenaknya Anda saja. Nah, agak gimana gitu panggil dokter gitu loh, Zak. Terlalu panjang ya? Ya. Singkat aja. Nah, ini Zakia. Sekarang Zakia ini udah praktek ya, Zak, di Pontianak. Di mana, Zak? Di Rumah Sakit TNI AU Dr. Sutomo, samping bandara. Samping bandara. Oh, prakteknya di sana? Yang di Bayangkari itu? Enggak. Udah enggak lagi? Enggak. Oke, jadi Zakia ini ternyata udah praktek di Auri ya, Zakia? Auri. Nah, Zakia, hari ini kita akan makan bubur pedas. Tapi ini kita akan battle hari ini. Battle-nya bukan kita cepet-cepetan makanan, tapi kita akan mereview dua makanan bubur pedas dari toko yang berbeda. Bukan mukbang ya? Bukan mukbang, men. Jadi, ini ada bubur pedas di depan kita, boleh diliatin, Zak, ke kamera. Yuhu. Yang aku pegang ini bubur pedas dari rumah makan namanya Pemangkat. Bubur pedas Pemangkat. Jauh ya? Nah, yang Zakia pegang ini adalah bubur pedas dari Pak Ngah. Bubur pedas Pak Ngah. Dua-duanya sama-sama di Jalan Natakusuma. Oh, deketan ya mereka? Agak battle emang mereka. Dan bubur pedas yang kita pesan ini, itu bubur pedas daging. Daging sapi ya? Daging sapi. Jadi dia dua-duanya ada dagingnya. Bukan bubur pedas yang biasa ya. Jadi yang dari Pak Ngah, bubur pedas daging sapi, dan ini juga dari bubur pedas Pemangkat, juga daging sapi juga. Nah, buburnya kan tadi udah tahu nih. Nah, ini topping yang dikasih nih, Zak. Dia ada kacang tanah sama teri. Ini yang dari Pak Ngah. Cabe, jeruk, sambal, dan juga kecap. Sebenarnya sama juga dari Pemangkat, dari bubur pedas Pemangkat ini juga kacang teri, sambal, cabe, sambal, sama kecap. Oke, sama dan ya? Jeruk, sama dia. Literally sama dia. Kita akan nyobain satu-satu nih, Zak. Oke. Jadi nanti kita akan review juga secara looknya seperti apa. Dua-duanya ini, dan kita akan ngerasakan dua-duanya nih. Kan udah ada masing-masing 2 mangkok ya. Nah, jadi yang pasti bubur pedas itu ada berasnya. Nah, pengolahan berasnya itu nanti dia akan jadi bubur kan. Nah, berasnya ini tahu nggak dia terbuat gimana? Jadi dia pertama beras disangrai dulu. Disangrai, mungkin jadi aromanya tuh kayak beras keluar gitu, dipanggang gitu kan. Setelah disangrai, dia ditumbuk. Jadi dia halus, tapi enggak yang halus-halus sekali sih. Kayak masih ada teksturnya juga. Jadi tumbuk kasar lah kata mama tuh, biasa tumbuk kasar kata dia gitu. Nah, selain beras itu juga ada, kita coba nengok ya, Zak ya. Dari ini dulu kali ya? Dari ini dulu lah ya. Kita lihat ya. Di sini dia ada daun ini, Zak. Yang khas tuh daun kesom, daun kunyit, sama yang pasti pakis. Nah, cuman tadi aku baru dengar dari kawan, katanya ada daun buas-buas juga. Banyak ya? Banyak. Tipe daunnya tuh beda-beda gitu. Ini kan di pakis satu nih. jenis bubur. Nah, ada pakis, ada kecambah. Ini ada kecambah sama pakisnya. Ada ini yang dari bubur Pemangkat ya. Ada jagung, wortel. Ada jagung, ada wortel. Lalu ada daun apa nih? Nah, ini mungkin ya yang Tapi kayaknya susah ya kita bedain daun yang udah dimasak. Iya, betul. Agak susah nih. Agak susah. Mungkin dari rasanya kali ya yang bikin dia beda gitu. Nah, itu tadi yang ada di sini. Mungkin ada juga daun lainnya nih, saya tak tahu daun apa. Ini kayaknya daun buas-buas. Kayak ini betul nih.
correct me if I'm wrong ya, bubur pemangkat. Ini nggak sih kita susah mengidentifikasi ini ya Zakia ya. Lalu di sini yang Pak Ngah. Ini yang punya Pak Ngah. Ini pertama yang sangat terlihat jelas ada dagingnya sih Fer, kan daging sapi ya. Nih. Nah, ini, oh ya sama-sama. Ini juga ada dagingnya nih. Ini potongan dagingnya lumayan besar nih. Sama lah dia ya. Sama ada dagingnya. Terus sama ya ada jagungnya, kecambah, wortel. Yoi. Terus ini dedaunan yang agak sulit kita identifikasi. Pasti pakis lah ya. Pakis atau tumbuhan paku. Oke, itu sih kurang lebih yang bisa kita lihat ya dari looknya ya. Nah, lalu ini kita bisa lihat bubur pedas yang dari bubur pedas Pemangkat ini, dia warnanya lebih terang, lebih muda, lebih terang daripada yang dari bubur Pak Ngah. Kayak bold banget warnanya di situ. Ini aromanya ini udah enak nih sumpah. Sekarang kita masukkan toppingnya Zak. Oke, masukin toppingnya masing-masing ya. Ini ya, kan ini yang Pak Ngah nih. Yang Pemangkat. Oh, masukin topping yang bubur pedas Pak Ngah. Ini mau semuanya atau dikit aja ya? Semua langsung semuanya. Gas. Oke. Gas ini kacang ya guys. Kacang dan ini. Nah, kayak ini nih kita udah usah tambahin sama si kecap dan apa namanya ini, kecap, jeruk dan sambalnya. Biar original dulu. Biar original dulu. Ini tim bubur diaduk atau enggak? Kalau aku tim diaduk sih. Sama, yuk kita aduk dulu. Kita aduk. Soalnya kadang kalau enggak diaduk itu dia enggak rata. Enggak rata. Terus kayak kumpul kacangnya tuh kayak tuh. Nanti dapat teri asin semua gitu. Jamah. Yuk kita jamah biar enggak kumpulan. Nah, gitu ya. Oke, kita akan nyoba yang mana dulu nih Fer? Ini kali dulu ya? Kayaknya ini ya. Yang bubur Pemangkat dulu. Bubur pedas Pemangkat. Oke. Kita akan coba dulu. Ini aromanya sih khas bubur pedas. Sebenarnya dia karena kadang tuh daun kesomnya tuh itu yang kuat. Kuat baunya ya? Kuat itu sih yang bedakan bubur pedas sama bubur lain. Dia tuh kayak enggak kayak bubur. Iya. Itu enggak sih? Kalau bubur kan kayak sayur ya. Iya, kayak sayur gitu. Cuma kental. Tapi bikin kenyang sih bubur pedas ini. Karena banyak seratnya Zak. Oh iya, kan sayurnya banyak ya. Terus juga dari karbonya juga banyak sih ini. Ini kita udah ngomongin nutrisi nih ya, dokter kan. Jadi di sini udah ada karbonya berupa beras, lalu ada daging proteinnya. Ada daging protein. Terus jangan lupa ini umbi ataupun jagung itu kan juga salah satu jenis karbo. Pas lah nih karbo loading kita nih hari ini nih. Karbo dan serat loading. Iya, karbo dan serat loading. Ini kita coba ya. Kan emang bau bubur pedas tuh khas. Jadi kalau misalnya tetangga kita masak bubur pedas tuh, itu ketahuan. Itulah ngapa kadang kalau orang makan bubur pedas tuh dia tuh pasti ngundang kawan-kawannya. Karena khas ya, karena nggak ciuman. Nggak enak kan kita masak seorang. Nah itu juga apa ya, bubur pedas nih menurut aku adalah produk budaya Melayu yang tujuannya itu untuk silaturahmi. Oh, betul. Mesti dilestarikan nih. Mesti dilestarikan. Jangan sampai punah nih. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak salty sih. Dan ini kalau yang suka asin, bubur pedas Pemangkat ini lumayan dicoba. Lumayan sedikit asin. Kalau Vera tim yang suka asin atau gimana Vera? Aku suka yang agak asin. Karena nambah selera gitu. Tapi ngomong-ngomong asin nih bisa plus bisa minus ya Vera? Nah gimana tuh? Nah jadi kedokteran. Jadi gimana tuh Zak? Jadi beberapa jurnal penelitian juga ya, kalau misalnya konsumsi garam tuh ya kita ada batasnya dalam sehari. Nah dalam beberapa sumber tuh ada yang bilang batasnya itu 1 gram per hari atau ada yang 2 gram. Segram. Nah karena kenapa? Karena kalau misalnya garam itu kan natrium ya? Iya, natrium. Nah jadi natrium tuh kalau misalnya kita terlalu banyak di dalam aliran darah gitu, jadi bisa meningkatkan tekanan darah Jadi orang-orang yang dengan darah tinggi itu tuh biasanya kita edukasi untuk mengurangi makan yang asin-asin gitu. Ataupun kalau misalnya suka asinnya hati-hati nih, udah harus cek-cek nih, takutnya kita kena darah tinggi Tuh. Cuman ini kan kadang ya, kan aku lari nih Zak, jauh lah gitu kan. Terus aku sering lihat story-story orang kurang garam gitu kan. Akhirnya dia konsumsi yang asin-asin gitu. Apa ke olahragawan sama orang yang beraktivitas normal tuh punya
punya apa namanya ya, kayak kuota garam di tubuhnya yang berbeda atau gimana gitu? Sebenarnya lebih ke aktivitas yang dia lakukan sih. Jadi kan kalau olahragawan tuh kita golongkan dia aktivitas sehari-harinya berat ya. Kan lari itu kan butuh tenaga. Dan jangan lupa kalau misalnya kita lari kan kita kan berkeringat ya, Fer. Yes. Nah, takutnya kita tuh kehilangan elektrolit. Nah, tubuh kita tuh kan butuh elektrolit. Salah satunya tuh ya ada kandungan garamnya, natrium gitu. Biasanya tuh kandungan garam tuh nggak cuma di makanan, Fer. Di minuman juga bisa. Kalau kayak kita tahu produk-produk minuman berelektrolit. Kayak si OAIW gitu kan. Yang botolnya warna putih tapi ininya warna biru. OAIE gitu. Atau ada neon gitu kan. Begitu. Nah, jadi itu sih yang membedakan, karena pelari itu dia akan kehilangan lebih banyak, makanya dia harus menggantinya lebih banyak juga dibanding orang biasa. Karena dia kan keluar keringat ya. Yang ini mantap sih, dia ada yang suka ada lemak-lemaknya gitu, yang lebih hobi makan lemak. Ini kaldunya tuh kayak berasa gitu. Ini dagingnya juga bisa-bisa. Sama menurut aku ini agak lebih terasa pedas ya. Iya, kayak mericanya lumayan. Sahangnya lumayan banyak. Iya. Iya, buat hangat-hangat nih enak nih pas hujan-hujan. Hujan-hujan, malam-malam, bumbu pedas, gas. kenyang tidur. Itulah kegiatan kita nih. Itulah kegiatan kita. Makan, tidur, syuting. Enak. Ini recommended. Nah, anyway, Zaki ya. Mulai minum nih sebenarnya. Kita harus banyak minum, guys. Supaya menjaga kesehatan ginjal kita. Banyak minum. Ini yang pemangkat gitu udah selesai. Tapi Zaki tahu nggak? Ternyata, bismillah, di Sumatera Utara itu ada bubur pedas juga. Namanya sama, Fer? Sama, bubur pedas. Isinya? Ini yang unik. Sebenarnya dia sama-sama pakai pakis. Oke. Sama pakai pakis. Dia tuh ada nyediakan malah kayak bubur pedas instan. Jadi isinya tuh udah sama beras dan umbi-umbian lainnya, nggak tahu dikeringkan atau gimana ya. Pokoknya udah jadi di situ. Jadi dia tinggal masak di rumah. Dijual gitu, Fer? Dijual instan, kayak plastikan gitu. Kayak Indomie lah ya? Iya, cuman lebih ke arahnya UMKM sih. UMKM, bukan nice. yang produk kayak Indomie gitu. Ya? Dah, terus juga bubur pedas yang di Sumatera Utara itu, dia pakisnya dimasak terpisah. Jadi kayak mungkin, aku kurang jelas sih, mungkin nanti akan dilihatin videonya di sini. Nah gitu. Jadi pakisnya kayak ditumis. Sementara karbonya ini dimasak dulu. Jadi karbonya itu dimasak dulu. Aduh, bahasanya karbo. Karbo itu maksudnya beras, buburnya itu dimasak tersendiri, dan sayur-sayurnya itu dimasak tersendiri. Jadi kayak topping gitu lah ya? Jadi dia makan kayak bubur dicampur sama si pakis yang udah dimasak sama kecamba dan lain-lain itu. Terus juga uniknya bubur pedas yang ada di Sumatera Utara itu, dia dimakannya khusus pas bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya Melayu sini kan mungkin yang sering muncul di bulan Ramadan tuh bingke gitu kan. Bingke. Sotong pangkol misalnya kayak gitu kan. Nah, sementara di Sumatera Utara ternyata bubur pedas itu jadi makanan khas bulan Ramadan untuk buka puasa biasanya. Mungkin karena dia tuh ada karbohidrat ya, pengganti tenaga kita selama kita berpuasa. Betul. Terus sayurnya juga banyak, serat-serat gitu kan. Jadi sehat lah dia. Sehat sih. Oke, kita nyoba yang bubur Pak Ngah, bubur pedas Pak Ngah. Oke. BTW Zak, banyak yang ngomong nih Zak. Apa tuh? Kok Zak yang ngadukan aku ya? Ini agak terbalik ya guys. Nggak apa-apa guys. Oke, ini. Silakan Zaskia. Kita coba yang punya Pak Ngah ya. Katanya kalau orang diabetes tuh nggak boleh makan bubur ya? Oh, siapa bilang tuh? Karena bubur gulanya tinggi. Benar atau enggak, Zak? Nah, jadi konsepnya diabetes itu kan kita memiliki kadar gula darah yang lebih tinggi lah ya dibanding orang normal. Nah, gula tuh kita bisa dapat dari banyak sumber. Nasi tuh ada gulanya, kan beras lah ya dari beras. Bubur kan pakai beras ya. Nah, cuman kan balik lagi, manusia itu nggak bisa hidup nggak ada gula sama sekali. Mesti tetap harus makan gula. Jadi pun kalau misalnya makan bubur, porsi berasnya yang kita kontrol.
Nah, ataupun mungkin berasnya diganti nih, kayak misalnya pakai beras merah, beras dibuat bubur. hitam, dibuat bubur. Cuma kan agak aneh gitu ya. Biasanya sih tetap pakai beras putih pun nggak apa-apa. Biasanya tuh kita kontrol aja porsinya. Kalau kita orang normal misalnya seporsi, kalau mereka mungkin nasinya setengah atau seperempat. Banyakkan lauk yang lain. Jadi sebenarnya antara nasi dengan bubur sebenarnya gulanya sama. Sama, karena kan dia intinya tuh kalau misalnya memang jumlah gramnya sama, dia bakalan sama juga kadar gulanya. Gitu. Jadi tidak ada beda, kecuali jenis nasi atau jenis berasnya yang beda. Atau nih misalnya ada inovasi lah ya, bikin bubur pedas tapi tak pakai berasnya, cuma pakai sayur, ya. jagung gitu. Kalau jagung lebih rendah, pencernaannya langsung plong. Emang sih habis makan bubur pedas nih biasa besoknya Langsung plong, plong. karena tinggi serat. Yes, Oke, sekarang ini bubur pedas Pak Ngah. Kita akan coba. Luarnya agak gelap. Iya, warnanya lebih gelap daripada yang pemangkat ya. Yang pemangkat. Coba rasanya ya. Coba. Ini lebih berasa sih kaldunya, rasaku ya. Lebih meaty, lebih daging. Nah, meaty. Sama ya kita ya. Ini lebih daging. Kayaknya dua-duanya sama-sama yang suka agak asin. Dua-duanya ini recommended sih. Untuk level asinnya sama ya sebenarnya ya. Cuman kalau memang orang yang suka daging banget nih, kayaknya cocok ya yang Pak Ngah ya. Kalau yang pemangkat tadi lebih otentik lah ya. Lebih light. Lebih light. Dagingnya lembut. Tipikal makan bubur pedas tuh. Sebenarnya lebih enak emang sayurnya tuh yang agak crunchy. Supaya jadi ada yang bertekstur. Tapi kalau aku sih Fer pribadi, aku kurang suka makanan yang asin. Oh iya kak? Karena kalau aku makan asin tuh aku haus terus. Jadi kadang tuh cepat kenyang kalau makan sesuatu yang asin, karena kan minum gitu ya. Jadi aku lebih suka yang less salty. Mungkin kalau teman-teman mau pesen ini cuman seleranya sama kayak aku, mungkin minta dikurangkan lah kali garamnya. Ini dua-duanya sebenarnya yang namanya bubur pedas, aromanya sama. Dan rasanya sebenarnya agak mirip. Cuman bedanya si Pak Ngah emang lebih kaldunya daging sekali. Yang ini agak light. Dan memang dari jenis sayurnya juga kalau kita makan punyanya si siapa namanya? Pemangkat. Kalau yang aku lebih suka sayur yang tidak terlalu matang sebenarnya. Oh iya. Aku nggak tahu karena lebih crunchy, lebih bertekstur. Nah jadi aku lebih suka yang pemangkat sebenarnya. Aku juga sih lebih suka yang pemangkat, lebih light. Lebih light apanya? Maksudnya enggak terlalu daging. Kadang tuh enggak terlalu daging. Sorry. Aku suka yang Pak Ngah. Aku suka yang Pak Ngah karena kaldunya lebih berasa. Terus tipikal sayurnya nih setengah mateng ya. Jadi lebih crunchy gitu. Lebih suka yang Pak Ngah aku. Mungkin dia daging dulu ya dimasak. Sayurnya tuh udah dekat-dekat mau mateng. Iya. Aku lebih suka yang ini sih. Kalau aku lebih suka yang pemangkat karena dia enggak terlalu daging. Karena aku kurang suka sesuatu daging tuh enggak suka yang terlalu aromatik. Dua-duanya enak. Sesuai selera ya. Pilih yang mana sih sebenarnya. Oke, Zak. Nah, guys, Zakia ini sempat cerita sama aku juga. Dia bakal ngambil spesialisasi jantung ya. Boleh sambil makan, Zak, dua-duanya? Aku milihin deh, because I like this one. Wah, langsung lihat mangkat banget kan? Pemangkat banget. Boleh sekali kita pergi ke pemangkat nih. Kita ngerasain gitu ya. Bubur pedas yang beneran di sana ya. Beda nggak sama yang di sini gitu. Apa udah di sini nih udah ditambah-tambah disesuaikan dengan lidah orang sini gitu kan. Ada berita. Berita apa tuh? Banyak berita yang tipe yang kayak gini ya. Bukan mahasiswa sih. Ada pemuda ditemukan tewas di kosan. Diduga karena sering begadang dan minum kopi.
berarti dia mahasiswa lah kali ya mungkin ya. Bisa juga pekerja sih. Bisa juga pekerja sih ya. Kalau aku lihat-lihat, apa ke begadang itu yang terus-terusan itu membahayakan? Gimana tuh, Zak? Jadi sebenarnya tubuh kita nih Fer, punya yang namanya circadian rhythm. Jadi circadian rhythm tuh memang cara tubuh kita untuk mengatur kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja. Jadi makanya kenapa kita harus tidur atau istirahat malam hari, karena ada beberapa organ yang mungkin memang harus diistirahatkan malam hari. Apa nih circadian rhythm? Circadian rhythm. Circadian. Nah, kalau itu tuh terganggu lah ya, otomatis metabolisme kita pun akan terganggu. Contoh paling kecil aja dari kulit nih Fer. Nah, kadang tuh kalau orang yang sering begadang tuh ya, biasanya ya matanya kan mata panda tuh Fer. Nah, ataupun kulitnya jadi lumayan kusam lah ya. Nah, karena memang kalau malam tuh kita harus istirahat supaya sel-sel kulit kita tuh regenerasi. Dan biasanya kan orang tuh bilang kalau kita tidur harus mati lampu. Jadi karena sinar itu tuh berpengaruh sama regenerasi kulit. Kalau ada cahaya, ya istilah awamnya kita menghambat lah ya regenerasi kulit. Makanya tidurnya harus mati lampu supaya maksimal kerjanya. Itu kan di kulit ya, Zak? Itu di kulit. Sekarang misalnya nih, dia tidurnya nggak malam. Nggak malam. Dia begadang nih. Tapi misalnya ini deh, berapa sih satu hari manusia wajib tidur tuh berapa jam? Biasa sih minimal, tergantung umur. Budak bayi lebih lama ya, anak kecil lebih lama. Biasa orang tua kita sekitar 7-8 jam lah ya, istirahat normalnya gitu. Iya. 7-8 jam. Umuran kita. Cuman ya bayagi aja kita kan kerjanya apa gitu. Kayak model aku nih kan seringnya jaga malamnya, shift-shiftan kan kalau kita kan sebagai dokter. Jadi kadang malam tuh udah tidurnya malah siang. Nah siang tuh kan harusnya kita metabolisme ya, makan, apa, olahraga, malah dipakai buat tidur. Nah itu tuh akan ngasih sinyal ke badan kita kalau itu tuh sesuatu yang tidak benar gitu sebenarnya. Makanya tubuh kita pun akan mengeluarkan warning gitu loh, kayak woi ini tuh tidak benar nih woi. Nah, makanya mungkin ada reaksi-reaksi, mulai dia kecapean ya. Terus muncullah penyakit-penyakit nih Fer, yang biasanya anak muda ya mah lah gitu. Lambung. Suap boleh Zak, suap dulu. Oke. Kita sangat menikmati bubur pedas sambil ngobrolin jantung guys. Kesehatan jantung, mumpung ada Dokter Zakia di sini rekan saya. Enak guys. Boleh lah air, garamnya kurangin sedikit air. Garamnya kurang sedikit. Atau dia tambah air kan? Tambah air guys. Kebiasaan emak aku gitu ya. Emak aku juga. Kayaknya tipe emak kita sama lah ya. Tambah air sedikit air. Dah, nanti tawar pula. Oke. Berarti tubuh itu tahu kapan malam, kapan siang. Tahu? Tahu. Si circadian rhythm tuh tahu kapan siang, kapan malam. Dia ngedeteknya apa? Dari UV atau apa? Mungkin dari sinyal UV, terus dari kan kita dari kecil tuh terbiasa ya, bukan terbiasa sih, memang kita kan tidurnya pasti malam. Jadi kalau misalnya seiring bertambah usia, dia tuh udah terbiasa loh dengan fase-fase yang lama. Jadi kan harus beradaptasi lagi nih. Kayak misalnya Jaya, tiba-tiba Vera ada kerjaan malam hari, itu kan berat ya adaptasinya dibanding kalau yang udah biasa kerja malam. Nah makanya circadian rhythm tuh dia berubah-ubah tergantung aktivitas orang. Kalau misalnya badannya udah adaptasi dengan tidur di siang hari, itu oke-oke aja? Sebenarnya kalau misalnya memang dia bisa memanagenya dengan baik ya, maksudnya memang tidur di siang hari, konsumsi makanannya pun bagus gitu, mungkin circadian rhythm-nya tuh akan beradaptasi juga. Cuman mungkin tetaplah ada efek-efek ya, beberapa efek yang nggak baik mungkin. Jadi memang harusnya kita hidup secara normal. Tapi mau lah ya kita harus beradaptasi. Biasanya sih karena kerjaannya, kayak mahasiswa ya. Dan yang meninggal itu, kalau nggak salah aku baca tuh desainer ya, desainer grafis. Inilah banyak deadline, ngejar target atau apa. Cuman yang emang di highlight di beritanya itu judulnya adalah pemuda tewas, apa sih? Aku lupa deh, ya nggak, coba searching ya. Pemuda tewas apa? Karena begadang dan ngopi. Gimana tuh Zak? Kopi dan kesehatan jantung gitu.
Jadi kopi ini kan kafein ya. Yes. Kita udah tahu lah ya, konsumsi kafein tuh ada batas maksimalnya sehari. Ada batas maksimalnya sehari. Jadi di beberapa jurnal, mungkin nanti bisa teman-teman Google juga kalau yang penasaran. Baca jurnal. Baca jurnal ya. Tapi jurnalnya harus yang kredibel ya guys, harus yang terpercaya. Ya. Jangan yang abal-abal. Q1, Q2 lah ya, tidaknya. Jadi Scopus, cuma mungkin orang-orang kayaknya agak susah gitu ya, nyari Scopus yang betul. Nah, jadi konsumsi kafein dalam sehari tuh ya beberapa jurnal tuh bilang kalau kita mungkin kan sekarang kita shot ya, dia maksimal 2 shot. Jadi kalau misalnya kita udah beli nih 1 gelas kopi, misalnya kopi apa gitu, kita minta double shot dah, kita cuma minum sekali itu. Oke. Nggak bisa banyak. Harusnya 1 shot aja. Maksimal 2 shot. Maksimal 2 shot. Jadi kalau rencana nak minum 2 kali nih, pagi sama malam, 1 shot lah, kayak gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 2 shot per hari. Bentar loh, shot tuh apa maksudnya? Gelas kan saya bukan ngopi. Ngopi ya, jadi kayak shot tuh apa? Shot tuh kayak satu dosis, satu porsi espresso gitu kali ya teman-teman ya. Mungkin yang pecinta kopi bisa menjelaskan. Jadi kalau misalnya kita ngopi, misalnya kopi susu kan ada espresso yang kecil tuh, gelas kecil, terus dikasih susu gitu ya, terus tambah sirup apalah gitu. Nah jadi shotnya tuh yang dihitung 1 porsi kopinya, espressonya. 2 shot guys. Maksimal 2 shot guys. 2 shot. Kenapa 2 shot? Kopi tiap hari, pindah warkop, pagi warkop, siang kopi shop. Gajah Mada pula kan. Pindah lagi jalan Reformasi. Nanti pindah lagi di Untan. Masih beda-beda. Kopi ya kita minum tuh ya. Minum air putih jarang. Minum air putih jarang. Tuh anak muda zaman sekarang tuh ngopi kuat, minum air putih jarang. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kopi itu kan? Boleh sebenarnya, malah sebenarnya konsumsi kopi tuh ada bagusnya juga. Karena dia bisa meningkatkan stamina ya di beberapa orang gitu. Cuman itu harus dalam batas yang wajar. Kayak kita ya misalnya mau makan apa gitu, yang berlebihan kan nggak baik ya Fer, sewajarnya aja gitu. Karena kenapa Fer? Kopi itu kan dia kafeinnya. Jadi dia tuh bisa mengubah detak jantung kita, Fer. Jadi ada beberapa orang dan memang ada penelitiannya, kafein tuh dia akan meningkatkan detak jantung karena dia tuh akan meningkatkan saraf simpatis. Jadi saraf simpatis tuh dia kayak naik gitu. Jadi kita yang semangat, kita yang fit banget nih, kerjaan enak nih, badan ringan gitu. Seingat aku, saraf simpatik tuh saraf yang tidak bisa dikontrol manusia, kan? Jantung, pergerakan paru-paru, itulah. Refleks mata. Refleks mata, ih keren loh aku, masih ingat aku. Mantap. Bro, masih lo SMP mana kita? SMA 3, SMP 3. Ya lah, SMA 3 kan. Oh sama lah, sekelas boy. Pantas. Begadang. Harusnya jantung istirahat, malah kerja. Pencernaan. Lalu istirahat, malah kerja. Karena kita kok begadang, mau tahu olah makan, lapar boy. Kalau tak ada makan ngantuk lagi. Dan juga pagi, udah jantungnya udah istirahat malam nih. Pagi ngopi, makin bekerja lebih keras lah ya deh. Jadi kopi itu dia bisa menyebabkan aritmia. Jadi aritmia itu adalah suatu kondisi di mana ketidaknormalan laju jantung ya. Nah, jadi mungkin lah ya, ini kita kan nggak tahu ya, aku kan nggak megang pasiennya gimana, kita tak tahu penyakitnya apa. Jadi kemungkinan kalau misalnya orang seperti itu tuh aritmia tuh ada yang bisa menyebabkan kematian, ada juga yang nggak menyebabkan kematian. Mungkin ada beberapa orang yang yang kopinya berlebihan, bikin aritmia, bikin kematian. Nah, Zak, ini kita ngomongin soal jantung nih. Tadi kita di belakang sempat ngobrol. Kalau kau sempat melihat ada pasien yang kena serangan jantung dan itu notabene masih sangat muda ya. 24 tahun. 20 tahun. Itu lebih muda dari kita. Lebih muda dari kita. Kan ketahuan ya umur kita ya. Sorry. Dia dikat. Enggak apa-apa. Berjiwa muda, masih muda gitu kan. Oke. Berarti sebenarnya sekarang ini penyakit jantung tuh sedang dekat ya sama anak-anak muda ya, Zak? Betul. Zak? Betul. Di generasi inilah, generasi kita, generasi Z lah ya. Itu gimana tuh, Zak? Maksudnya kalau you lihat-lihat di sekitar kita, apa sih kayak kebiasaan
yang sering dilakukan sama orang-orang di umuran kita ini sampai mengakibatkan serangan jantung. Oke. Itu gimana tuh? Jadi serangan jantung tuh adalah kayak penyakit akhir yang diakibatkan oleh beberapa penyakit yang mendukung terjadinya serangan jantung nih, teman-teman. Nah, biasanya kalau kita tuh ada 3 hal sih yang kita lihat kalau misalnya memang orang tuh serangan jantung tuh, kita lihat faktor resiko. Nah, faktor resiko apa nih yang dia punya? Nah, biasanya anak muda nih kan pertama ya suka ngopi. Nah, kayak yang tadi aku bilang kan kopi bisa meningkatkan tekanan darah juga, ya. Nah, jadi pasien-pasien serangan jantung tuh ada beberapa yang punya darah tinggi, Fer. Oke, darah tinggi dulu dia. Darah tinggi. Nah, kalau bahasa medisnya hipertensi lah ya. Nah, terus yang kedua biasanya juga pasien-pasien yang kadar kolesterolnya itu tidak terkontrol, Fer. Orang zaman sekarang kan kita suka ya makan yang berlemak-lemak. Contohnya junk food ya teman-teman, kayak ya Kentucky-Kentakian gitu segala macam. Terus makanan yang proses food gitu loh, Fer. Kadang kan gini, kita makan daging ayam sama nugget ayam tuh beda. Walaupun sama-sama ayam, tapi proses food tuh lebih banyak kandungan yang nggak baik ya dibandingin sama yang alami-alami. Kayak kita goreng ayam biasa lah gitu. Minyak-minyakan, Fer. Minyak itu kan ada minyak yang jadi itu ada lemak yang jahat. Nah, lemak jahatnya itu yang bikin kadar kolesterol kita mungkin bisa naik kalau terlalu sering makan yang gorengan. Nah, anak muda nih biasa nih Per ngopi tuh tak ada gorengan, Per, enggak? Iya. Pisang goreng Pagi-pagi di Gajah Mada tuh. Pisang goreng pakai serikaya. Enak tuh, guys. Enak. Tapi sebenarnya boleh kan? Boleh, asal tidak berlebihan ya. Betul, tak berlebihan. Sama yang terakhir nih, Fer, anak zaman sekarang nih, kadang dia nggak sadar, Fer, dia konsumsi gulanya lebih benar sehari. Pagi makan es krim yang yang lagi hits, Fer, es krim. Nah, yang kadar gulanya banyak. Terus boba-bobaan, Fer. Nah, minuman-minuman hits lah ya. Kayak aku ya boba-boba lah. Kayak gitu, yang cheese, yang manis-manis, pokoknya yang manis minumannya. Makanan pun juga ya, kadang tuh kan orang suka makan misalnya kayak toast yang bukan toast sih, lebih kayak misalnya contoh martabak lah ya. Kadang kan martabak tuh toppingnya makin banyak. Martabak manis kan? Iya, martabak manis. Keju, susu, coklat, kasih susu kental manis, SKM gitu kan. Banyak jumbo. Dia makan apa martabak yang bertopping-topping itu, topping kuadrat, topping kubik malah ya. Lalu ditambah lagi minumnya si suwe-suwe itu manis-manis, suwe-suwe gitu kan. Terus ada gak boba-bobaan, adalah combo lah dia. Gulanya tinggi. Oh, dia nggak langsung tuh, Fer, dia jantung tuh nggak langsung berarti? Nggak langsung, dia lama gitu. Karena kan kita makan pun nggak sekali langsung diabetes kan. Ada beberapa waktu. Itu sih, jadi karena kebiasaan budak-budak zaman sekarang yang mirip kayak gitu, makanya di umur muda pun nggak menutup kemungkinan dia bisa kena serangan jantung. Apalagi tambah satu lagi, Fer, orang yang merokok, Fer. Merokok. Karena kasus yang terjadi tuh dia selain kebiasaan lah ya, terus dia tuh merokoknya lumayan buat biasanya satu hari satu bungkus tuh. Aku nggak tahu ya sebungkusnya isinya berapa, kayak habis gitu, Fer. Mungkin nggak sih satu hari satu slot? Agak slop kan bukan perokok ya, jadi nggak tahu satu slop mungkin nggak kan dia kayaknya habis merokok capek kali ya. Mungkin satu hari satu bungkus tuh masih normal. Udah nggak normal itu sebenarnya. Dan biasanya kalau dia merokok dari SMP tuh ya, kan udah lama tuh menimbun nikotin dalam badan dia, dalam darahnya. Itu sih yang memungkinkan dia kena serangan jantung di umur yang muda. Jadi nikotin itu bisa menyebabkan serangan jantung? Ada, bisa. Salah satu ya. Mungkin ini udah komplikasi kali ya. Jadi tidak cuma kan ngerokok, tapi juga lifestyle-nya mungkin istirahatnya nggak betul, makannya nggak betul. Kita nih boleh loh guys makan gini-gini. Ini mungkin kalian pernah dengar cheat day kan? Ya, cheating day. Itu hari dimana kita boleh makan apapun yang kita mau. Mau itu yang manis, mau itu yang asin-asin sekalian dalam jumlah yang banyak. Itu ada di kebiasaan diet namanya cheat day. Itu halal ya? Halal.
Sebenarnya semuanya halal sih, cuman ketika barang itu tidak disesuaikan porsinya, itu yang akan membuat badan kita jadi nggak bagus. Tuh. Oke, itu Zakia ada saran-saran buat teman-teman, rekan-rekan di rumah tentang penyakit jantung? Mungkin untuk teman-teman seusia kita ya, di early sama N20 lah ya. Ya. Harus mulai sekarang kita harus jaga pola makan sih sebenarnya. Kita mungkin kalau misalnya kita yang udah kerja memang butuh minuman yang bikin macu semangat stamina kita. Cuman harus diingat lagi dalam batas yang normal. Sama jangan lupa olahraga guys. Susah ya Fer ya. Mungkin Vera sebagai atlet lari kita, atlet lari kita. Nah, jadi mungkin ya pelan-pelan lah ya Fer olahraga. Nggak harus yang advance langsung. Jangan langsung full maraton enggak juga. Itu nanti juga bisa mati di jalan guys. Itu meninggoy juga. Karena banyak pelari juga tuh yang sorry tuh saya ada juga yang meninggal ke race karena memaksakan juga diri. Akhirnya serangan jantung itu banyak juga. Berarti olahraga apa nih Zak untuk kesehatan jantung? Kalau untuk kesehatan jantung tuh kita lebih baik tuh jalan sih Fer. Jalan. Yang mudah, murah, nggak pakai duit kan? Langsung bisa jalan aja. Penting bangun gitu. keluar rumah. Penting bangun keluar rumah. Misalnya kita mau ke warung ke pakai motor, jalan nggak? PP gitu kan. Berapa lah kan? Nggak nyampe sekilo bah kita ke warung. Atau misalnya gabut kan, mau ke mall nih. Dari mana Ampera gitu, Ampera. Capek. Mau sehat kita kan, ayo ke mall. Jalan kaki gitu. Baliknya pakai aplikasi tit. Tapi enggak online. Enggak pas siang tegak gitu. Puntennya enggak pedestrian friendly guys. Enggak, karena panas sekali. Panas dan trek buat jalan pun alamak serempet motor nanti gitu guys. Semua agak sulit sih. Sulit. Tapi bisa lah ya. Olahraga mungkin misalnya agak susah di outdoor, bisa jalan di mall. Barang sejam. Gak usah ngeluarkan duit. Jalan ya? Jangan pula jalan sambil makan es krim. Sama gak tuh tak gua. Sama tak beri. Nah, itulah dia tadi kita udah bahas bubur pedas. Kita battle antara bubur pedasnya Pak Ngah dan bubur pedas Pemangkat. Kita makan sama-sama, kita compare. Ternyata Zakia lebih suka yang Pemangkat. Ini bubur pedas daging dan saya lebih suka yang agak daging. Itu di bubur pedas Pak Ngah. Ya begitulah. Dan kita juga udah ngobrolin tentang kesehatan baik itu jantung dan darah tinggi tadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, khususnya di program Jama. Yuk kita jama biar ndak kemponan. Melayu TV, kita serumpun. Bye-bye.